Halo, selamat pagi. Ketemu lagi di pelajaran informatika bersama saya Miss Esther. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hardware, software, dan brainware. Nah, sebelum kita membahas ketiga hal ini, kita kenalan dulu sama komputernya. Apa itu komputer? Ya, komputer ini termasuk sebagai alat teknologi. Nah, ini bentuk komputer ya. Nah, kenapa komputer disebut sebagai alat teknologi? Seperti yang sudah kalian ketahui, kalau alat teknologi itu digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, komputer sendiri, dengan adanya komputer, pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih mudah. Karena itu komputer disebut sebagai alat teknologi. Nah, komputer sebelum digunakan harus memiliki 3 bagian utama yang penting, yaitu hardware, software, dan brainware. Ya, 3 hal yang akan kita bahas hari ini. Nah, apa sih hardware? Ya, hardware itu adalah alat atau perangkat komputer yang bisa kita lihat, ya, dan kita sentuh, bisa kita pegang, dan mempunyai fungsi tertentu. Hardware itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, ya. Ada input, ada output, dan ada proses. Nah, kita bahas satu-satu ya. Apa itu alat input? Nah, alat input yang umum digunakan, ya, umumnya alat input yang ada itu adalah keyboard dan mouse. Itu umumnya ya. Nah, keyboard itu adalah suatu papan yang berisi tombol-tombol karakter, ada tombol huruf, tombol angka, ya, ada tanda baca. Terus setiap tombol itu mempunyai perintah-perintah yang khusus, perintah-perintah tersendiri. Nah, gimana kita bisa menginputnya? Ya, dengan menekan tombol-tombol pada keyboard, kita ngasih tahu ke komputer nih, apa sih yang harus dikerjain, apa sih yang harus ditulis sama si komputer, ya. Nah, itu berikutnya kita akan bahas tentang mouse. Nah, salah satu alat input selanjutnya adalah mouse. Nah, mouse itu ada 2 macam. Nah, sebenarnya sih ada lebih dari 2 macam ya. Ada yang dulu pakai bola ya. Kemudian yang sekarang yang kalian kalau lihat bawahnya itu ya ada lampu merahnya, itu mouse optik. Kemudian ada juga mouse wireless ya yang pakai dongle-nya. Nah, kemudian alat input tidak cuma keyboard dan mouse, tapi ada juga yang lain. Contoh lainnya misalnya scanner dan kamera digital. Kalian pasti tahu 2 hal ini ya. Scanner, nah ini bentuknya ya. Nah, ini bentuk kamera digital. Scanner dan kamera digital biasa digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam komputer ya. Kalian bisa pindahin lewat memori card-nya. Scanner itu untuk mengcopy gambar atau dokumen, lalu filenya disimpan di dalam komputer. Jadi foto, gambar atau dokumen yang kita scan bisa kita buka di dalam komputer. Ya. Nah, kemudian kita membahas tentang alat output. Alat output yang paling umum adalah monitor. Ya. Apa sih monitor? Ya. Monitor itu yang bentuknya seperti TV. Ya. Temannya komputer yang bentuknya seperti TV. Nah, itulah monitor. Dengan adanya monitor, kita bisa melihat apa sih yang sedang kita kerjakan bersama komputer, apa sih yang lagi kita buka, ya. Nah, ini itu ada monitornya ada 2, yang satu kurus, yang satu kok belakangnya ada gembung-gembungnya. Nah, yang ada gembung-gembungnya itu yang sebelah kanan itu namanya monitor CRT, ya. Yang sebelah kiri LCD atau LED. Nah, itu yang lebih biasa kita pakai. Untuk lebih jauh tentang monitor, nanti ada pembahasannya lagi ya. Nah, selain itu alat output berikutnya ada yang namanya speaker. Kalian tahu dong speaker? Apa yang dikeluarkan oleh speaker? Output apa yang dikeluarkan speaker? Nah, dari speaker kita bisa mendengar suara yang dikeluarin dari komputer. Kalau kita lagi dengerin musik nih, nah suaranya keluar dari speaker. Kalau lagi main game nih, lagi tembak-tembakan atau apa, ya suaranya keluar juga dari speaker. Kalau speakernya dinyalain ya, kalau speakernya dimatiin, ya nggak kedengeran apa-apa. Nah, terus alat output lainnya juga kalian pasti kenal, ini adalah printer, betul. Printer ini buat apa? Buat mencetak pekerjaan yang kita buat. Kalau kita mencetak dokumen di Word, ketik. Nah, kita print dengan menggunakan printer. Kalau kita men-scan gambar atau bikin gambar pakai Corel atau Paint, mau dicetak gitu ya. Nah, pakainya printer juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat proses ya. Nah, kalian tentu mengenal yang namanya CPU, Central Processing Unit. Nah, CPU ini merupakan pusat pengendali pada komputer. Ya. CPU ini merupakan hardware yang paling penting pada komputer.
Karena itu, CPU ini bisa dianggap sebagai otaknya dari komputer, ya. Seperti otak, CPU itu bertugas untuk mengontrol informasi dan memberitahukan ke komponen-komponen komputer lainnya apa-apa saja yang harus dilakukan. Ya. Nah, kemudian kita akan berkenalan dengan yang namanya software. Software, apa sih software? Software itu adalah program yang dibuat manusia yang dijalankan pada komputer. Nah, ini macam-macam softwarenya. Kalau kalian pakai Microsoft Office, nah itulah software. Kalau kalian pakai Paint, pakai browser Mozilla Firefox, Chrome, nah itu juga termasuk dalam software, ya. Nah, contoh software yang digunakan di sekolah yang pernah kalian pakai, Paint, Notepad, Office, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian program yang paling penting dalam penggunaan komputer, ya, software yang paling penting itu namanya operating system atau OS, ya. Nah, OS ini ada macam-macam, tapi yang paling banyak digunakan saat ini itu ada Windows, ada Mac, dan ada Linux, ya. Tentu kalian kenal, ya. Ini logo dari Windows, ini dari Mac, ya, yang apel kegigit, yang lambang penguin itu tentu lambang Linux, ya. Nah, kemudian apa sih tugas dari si operating system ini? Kenapa dia begitu penting, ya? Nah, si operating system ini bertanggung jawab buat tugas-tugas yang mendasar. Tugasnya apa aja, Miss? Ya, misalnya dia bertugas untuk menerima data dari keyboard sesuai apa yang kita ketik, ya. Kemudian dia mengirim data ke monitor untuk menampilkan informasinya. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah brainware. Apa itu brainware? Sudah tahu? Brainware adalah pengguna komputer. Nah, kalau yang sedang menggunakan komputer adalah kalian, maka brainware itu adalah kalian. Kalau yang sedang pakai komputer adalah adik kalian, maka brainware-nya adalah adik kalian. Kalau yang pakai papa, ya brainware-nya si papa itu, ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan kalian ketik di Google Classroom, ya. Jangan lupa dibuka Google Classroom-nya untuk tugas hari ini. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. God bless you.